KN Tanjung Datu 301 dan KN Pulau Nipah 321, dua kapal patroli Bakamla Republik Indonesia, pagi ini siap berlayar menjalankan misi. Kapal akan segera tolak, kapal akan segera tolak. Keduanya akan berlayar menuju Laut Natuna dan Selat Malaka untuk menjaga wilayah rawan pelanggaran keamanan. Menjadi penjaga Laut Nusantara, setiap prajurit ini tak ragu menjawab panggilan tugas dan tanggung jawabnya. Kedaulatan tanah air, terutama laut, itu salah satu harga mati dari suatu negara. Sehingga wajib dijaga dan dipertahankan semaksimal mungkin dan semampu mungkin. Raksameva Samudra Nusantara artinya adalah kami penjaga Laut Nusantara. Sehingga dengan kehadirannya kami di laut bisa memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat ataupun pengguna jasa yang menggantungkan hidupnya di laut. Untuk saya pribadi juga merupakan suatu kebanggaan sih bisa menanamkan simbol itu ke dalam hati saya bahwa saya adalah penjaga Laut Nusantara, saya adalah penjaga Laut NKRI. Kawasan Barat Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia sehingga bernilai strategis bagi negara. Maritime and Port Authority of Singapore menunjukkan lebih dari 90.000 kapal melintasi Selat Malaka selama 2024. Sebagai perairan tersibuk, Selat Malaka juga berpotensi besar terjadinya pelanggaran keamanan. Dalam setahun ini kejadian berdasarkan data itu 179 kasus, meliputi kecelakaan di laut itu 57 kasus, lalu TPPO ada 7 kasus, dan narkoba. KN Tanjung Datu mendapatkan perintah untuk memeriksa sebuah kapal target. Tim VBSS atau Visit, Board, Search, and Seizure diterjunkan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penindakan. Baiklah, perlengkapan semua sudah dicek baik-baik untuk pengaman senjata semuanya. Kali ini kita akan on board di kapal target. Kemudian ingat, yang paling pertama adalah safety diri sendiri. Diperhatikan gerak-gerik mereka, apabila kira-kira ada yang mencurigakan, silakan laporan ke saya. Dalam setiap misinya, tim VBSS harus siap untuk segala kondisi, mengingat resiko pelanggaran yang bisa saja terjadi. Selesai. Alpha Team. Tidak hanya pelanggaran administrasi saja. Kapal asing pencuri ikan hingga penyelundupan barang ilegal seperti narkoba, bahkan manusia, adalah target-target yang bisa saja ditemui dalam patroli. Tim berhasil naik ke kapal target, lalu menginterogasi kapten dan anak buah kapal untuk mendapatkan keterangan. Rupanya kapal tersebut terpantau mematikan AIS saat berlabuh jangkar. AIS atau Automatic Identification System, salah satu alat navigasi kapal yang dapat memberikan dan menampilkan informasi tentang kapal lain yang berada di sekitar. Begitupun sebaliknya. Dalam dunia pelayaran, AIS wajib dinyalakan setiap kapal sepanjang waktu. Personil juga memeriksa muatan. Dan setelah diperiksa, kargo semen yang dibawa sah dan dilengkapi dengan surat perizinannya. Personil VBSS kemudian memberikan peringatan kepada kapten kapal untuk kembali menyalakan AIS dan memberikan edukasi keselamatan. Kami dari Bakamla menghimbau untuk, tadi juga udah pengecekan alat-alat keselamatan, aman semua. Siap.
Kemudian yang paling penting dalam pelayaran itu adalah keselamatan, ya. Siap. Anggota-anggota seperti keluarga menunggu di rumah kan untuk balik. Siap, Nan. Terima kasih. Masuk, silakan. Ya, dinamakan kita tidak salah apa kita keberatan, Pak. Memang sudah itu udah tugas pihak tertentu kan. Kalau kita salah ya salah gitu kan. Kalau itu tak ada keberatan. Memang sudah tugasnya Bakamla, keamanan laut. Kita terima aja. Keberhasilan misi kapal-kapal patroli tentu didukung adanya informasi akurat yang dikumpulkan. Dari Common Center inilah seluruh pergerakan kapal di perairan Indonesia tanpa terkecuali dapat terpetakan. Setiap pergerakan kapal yang mencurigakan akan terpantau. Dari data AIS ini kita bisa tahu kapal ini apakah dia hanya melewati saja, hanya lintas laut ataupun lintas damai di wilayah kita, ataukah memang dia akan melakukan aktivitas di Indonesia. Dari pantauan AIS inilah, data pergerakan kapal yang mencurigakan akan diteruskan ke kapal patroli untuk dilakukan pemeriksaan. Malam pun tiba. Namun bukan berarti waktu beristirahat bagi personel KN Tanjung Datu. Justru di malam harilah, potensi terjadinya kerawanan pelanggaran di laut ini semakin besar. Tim periksa, Anjungan panggil. Cakalang, laporkan untuk Ri sudah on board di kapal target, gitu. Oke, periksa untuk kendaraan silakan dicek. Kapal ini terpantau sedang berada di wilayah yang rawan terjadi penyelundupan dengan gerak-gerik yang juga mencurigakan. Cara fisik kapal itu sepertinya tidak layak laut dan lain sebagainya, lantas tidak mengibarkan bendera atau apapun yang secara fisik bisa kita lihat, sehingga kita lakukan penghentian dan pemeriksaan. Nah, begitu dihentikan dan pemeriksaan, ternyata didapat dugaan pelanggaran hukum, kan gitu. Maka itu akan dilakukan pemeriksaan mendalam. Jadi untuk indikasi awalnya, Mas, kapal ini bergerak mencurigakan, kemudian lampu juga tidak dinyalakan. Kami dari tim pemeriksa kemudian melaksanakan pengecekan. Setelah pengecekan, memang terdapat indikasi kapal yang tidak memiliki dokumen yang lengkap. Kemudian tim TBSS on board di kapal target, lalu ditemukan indikasi bahwa terdapat barang yang tidak ada di manifest. Kemudian kapal KM Sinar Bahtera dibawa menuju Pangkalan Batam untuk diproses lebih lanjut, begitu. Di tengah perjalanan, rupanya cuaca buruk menjadi halangan. Dengan kondisi ombak seperti ini, dikhawatirkan kapal tangkapan ini akan hancur karena terus bertabrakan dengan KN Tanjung Datu. Tali pengikat pun dilepaskan. Selanjutnya, KM Sinar Bahtera harus melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Batam dengan pengawalan petugas. Kapal ini telah 3 kali terlibat dalam aktivitas penyelundupan bawang merah ilegal dengan modus serupa. Di Pangkalan Batam, KM Sinar Bahtera akan ditindaklanjuti unit penindakan hukum Bakamla RI untuk dilakukan pendalaman dan menentukan langkah hukum selanjutnya. Ketika kami berhasil melaksanakan suatu misi, ada kepuasan sendiri karena kami merasa sedikit banyaknya kami bisa berkontribusi untuk negara ini tentunya. Hari yang baru bagi KN Tanjung Datu 301 dan KN Pulau Nipah 321.
Di tengah misi pengamanan berbulan-bulan, nampak keceriaan para awak kapal mewarnai pagi itu. Wah, kalau masakan paling enak teman kami. Serdang, Pak Abdullah Surya. Enggak. Masakan terenak itu adalah masakan yang dibuat khusus dengan rasa ikhlas demi menunjang operasi atau keberhasilan operasi. Jadi saya rasa semua teman-teman di sini masakannya enak semua. Para personel logistik sedang mempersiapkan makanan untuk seluruh awak kapal. Jadi makanan ataupun logistik ini lebih ke semangat dan moral personil dalam melaksanakan operasi ya. Lebih meningkatkan semangat dan motivasi. Karena salah satu penunjang keberhasilan operasi itu melalui logistik. Operasi tanpa logistik tidak akan berhasil. Dalam operasi ini kan kita tidak mengenal waktu, bisa jam berapa saja. Jadi kesehatan, terus energi dan stamina itu perlu diimbangi, salah satunya melalui makanan. Jadi personil dapur ini juga sifatnya mobile, apabila suatu saat dibutuhkan pun mereka bisa tetap melaksanakan ikut patroli, ikut pemeriksaan gitu. Jadi kita tidak hanya fokus hanya di dapur dan di logistik, bisa mobile seperti itu. Salah satu momen kebersamaan seluruh awak kapal untuk berkumpul semua adalah saat makan bersama. Kalau untuk kekeluargaan di sini yang sangat-sangat saya rasakan itu di sini benar-benar kompak, Mas. Nggak membedakan yang ini divisi ini, yang ini divisi ini. Semua begitu dapat tugas, dikerjain sama-sama, diselesaikan sama-sama, dijalani sama-sama. Itu sih yang saya rasakan di kapal ini. Dari awal bangun tidur kita udah sama-sama melaksanakan pembersihan, lalu lanjut kerjaan harian, sorenya kita mungkin ada yang olahraga bersama-sama sambil menikmati waktu bersama lah, karena rata-rata di kapal ini semuanya pada jauh dari keluarga kan, jadi merasakan punya keluarga yang dekat ya di kapal ini. Menjawab panggilan tugas negara seperti ini memang mengharuskan setiap personel jauh dari rumah dan keluarga. Rasa kangen ke keluarga yang pastinya ada Bang, terutama ke orang tua, karena kita di sini kan berlayar di kapal lebih dari hitungan hari, hitungan minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi pasti ada rasa rindu sama keluarga, terutama orang tua. Karena kita berlayar jauh dari keluarga, tentunya itu akan sedikit memberikan kadang-kadang kita akan merasa jenuh, itu tantangan kita. Jadi saya menekankan kepada seluruh anggota saya untuk bisa kita melaksanakan tugas dengan dedikasi, loyalitas dan semangat. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara jam komandan atau dengan cara beribadah bersama, atau bisa mungkin dilakukan dengan rekreasi pada saat kapal sandar di daerah operasi. Karena kita melaksanakan tugas selain jauh dari keluarga, kita juga penuh resiko. Maka dari itu penting bagi saya untuk menekankan kepada seluruh anak buah saya agar kita bisa melaksanakan tugas secara profesional dan aman. Bahkan kadang di saat waktunya kita sudah tidur jam malam, tiba-tiba kita dapat tugas. Kadang ada kecelakaan di laut, ataupun ada kegiatan ilegal yang kita dapat laporan dari masyarakat. Ya, kita harus langsung sigap dalam melaksanakan tugas itu.
Di kancah dunia internasional, membangun hubungan diplomasi antar negara juga menjadi misi yang dijalankan. Salah satunya dengan ASEAN Coast Guard Forum. Tidak hanya melakukan pelantikan gabungan antar negara untuk meningkatkan kapasitas personel, pertukaran informasi dan berkomunikasi menjadi agenda terpenting untuk meningkatkan jaminan keamanan di Laut Nusantara. Teruskan. Laut Nusantara sebagai bagian dari kedaulatan negara yang begitu besar adalah tanggung jawab yang wajib diemban setiap putra-putri bangsa. Kini, di pundak merekalah misi mulia menjaga setiap batas-batas perairan serta penegakan hukumnya berada sebagai garda samudra. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini adalah merupakan lembaga pemerintah non-kementerian, berada langsung di bawah Presiden dan dikoordinasikan oleh Kemenko Politik dan Keamanan. Untuk tugas-tugasnya, kita melaksanakan patroli keamanan, patroli keselamatan, dan penegakan hukum di laut di seluruh wilayah perairan Indonesia, juga di seluruh wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.